Cek. Beberapa hari ini gue melihat bahwa ada begitu banyak berita mengenai tentang PHK. Badai PHK ini sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Sudah sangat banyak orang-orang yang hari ini terimbas mengenai tentang PHK. Dan sudah juga banyak orang yang keterima pekerjaan lagi. Tapi hari ini juga ada orang yang terkena PHK. Nah, karena pola-pola hal tersebut memang sering-sering terjadi, maka penting untuk kita memitigasi hal yang demikian. Pada kesempatan kali ini, gue mau memberikan 3 tips untuk kamu yang hari ini menjadi seorang pekerja. Agar apa? Bisa menjaga keluarga lo dan diri lo. Nah, pada data yang gue dapati, tahun 2024 menurut Ketenagakerjaan bahwa tercatat 77,965 pekerja yang terkena PHK. Angka ini naik 20,2% dibanding tahun sebelumnya. Wah, ini cukup banyak ya PHK ini, dan hal ini dapat menimbulkan perekonomian yang lesu atau juga dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas yang makin juga akibatkan seseorang tidak memiliki pekerjaan. Nah, tapi yang gue dapati bahwa ada 19,6 juta lowongan pekerjaan nanti katanya. Tapi yang gue dapati bahwa ada banyak orang yang hari ini masih gelisah soal mencari pekerjaan. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas mengenai tentang memitigasi cara agar kita masih settle ketika berada dalam keadaan PHK. Sebelumnya, kenalin gue Bro Rian. Di kanal ini gue sering bahas mengenai tentang enthusiast financial plan, mengenai tentang produktivitas dan mindset. So, mari kita bahas. Nah, apa sih itu PHK? PHK ini merupakan pengakhiran hubungan kerja pada seorang karyawan atau pegawai yang bekerja di dalam suatu industri atau pada sebuah pabrik atau apapun itu yang menyangkut adanya hubungan kerja antara perusahaan dan pada seorang karyawan atau individu. Nah, tahu nggak sih, ketika seseorang itu terjadi yang namanya PHK, mungkin ada beberapa yang dapat haknya atau pesangon. Ini tergantung dari aturan yang telah ditetapkan. Gue mau tanya sama lo, ketika lo besok di PHK, apa yang telah lo persiapkan? Punya jawaban? Ketika lo punya jawaban, selamat, lo sudah bisa bantuin diri lo dan keluarga lo. Tapi untuk menambah biar makin kompleks lagi puzzle-puzzle dari yang lo punya. Nah, untuk melengkapi puzzle yang telah lo ketahui. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan lo. Di sini gue bukan untuk mengurui, tapi sama-sama di video ini kita sama-sama untuk belajar. Nah, yang gue dapati menurut Warren Buffett, don't depend on a single income, make investment to create a second source. Gue dengan membaca dari kalimatnya dari Warren Buffett tersebut bahwa jangan sampai kita berdiri hanya dengan satu income saja, karena itu sangat berisiko sekali ketika terjadi hal yang demikian seperti ini, yaitu PHK. Maka kita harus membangun sumber-sumber penghasilan yang lain. Nah, agar supaya kita tidak panik ketika terjadi PHK, maka hal inilah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita membangun dana darurat. Dana darurat biasanya kita bangun untuk 3, 6, atau sampai 12 bulan. Hal itu agar supaya apa? Dana darurat ini bisa membantu kita ketika mencari atau dalam keadaan sedang mencari pekerjaan untuk biaya hal-hal yang tidak terduga seperti saat ini mengenai tentang PHK. Nah, maka pentingnya untuk kita membangun kebiasaan untuk mengetahui dana darurat. Karena kenapa? Dana darurat sebagai benteng pertama dalam keuangan lo. Hal yang kedua yang perlu kamu ketahui adalah belajar skill baru, atau kamu juga bisa men-upskill skill yang telah kamu miliki. Kalau memang kita nggak mau mencari skill yang baru, coba upskill yang telah kita miliki. Seperti apa? Ketika lo hari ini pandai dalam berbicara, maka coba ambil sertifikasi, atau kalau lo jago dalam skill bela diri, coba untuk mengambil sertifikasi dalam hal yang demikian, atau meng-upskill skill yang telah kita miliki. Hal yang ketiga itu adalah membangun side
income. Mungkin memang kebanyakan dari kita sudah capek untuk mencari pemasukan yang lain atau pekerjaan-pekerjaan sampingan sebagai sumber pemasukan. Memang capek, tetapi ketika terjadi hal yang seperti ini, maka yang tadinya kita hanya menganggap ini sebagai sampingan saja, ini bisa menjadi sumber pemasukan yang memang menjadi yang utama. Seperti apa? Mungkin seorang afiliasi, freelancer, atau kita jualan online. Tidak apa-apa kita mencintai pekerjaan yang hari ini kita lakukan. Tetapi setidaknya kalau gue ilustrasikan, kita jangan sampai hanya memiliki salah satu sumber pemasukan aja. Ibarat kata seperti keran, kita jangan hanya memiliki satu keran aja. Ketika kita memiliki 2-3 keran tuh, maka lebih cepat ya untuk memasukkan sebuah ember atau tempat wadah yang pengen kita isi. Dan di sini gue juga sedang coba untuk terus belajar men-upskill yang gue miliki. Dan selain itu, gue juga sedang membangun dana darurat. Selain itu juga, selain membangun dana darurat, gue juga pasti tentu membangun sumber pemasukan yang lain dari pekerjaan utama yang gue miliki. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat lo di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari gue. Gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.